Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Selamat datang kembali di video tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknik Khitabah bersama saya Muhammad Mukhlis Amalus Soleh. Pada video tugas kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terdapat 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama adalah jawaban yang pertama, menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Ar-Risalah. Yang pertama, berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran yang tenang. Yang kedua adalah terlebih dahulu melakukan salat sunnah, kemudian duduk dengan penuh haibah atau wibawa. Yang ketiga, tidak berbincang-bincang percuma dan menunggu waktu berkhutbah. Yang ketujuh, melangkah penuh dengan rasa hormat dalam menuju mimbar. Yang kelima, naik dan berdiri di tangga dengan khusyuk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berputar untuk melayangkan pandangan kepada mustami dengan penuh konsentrasi. Yang ketujuh adalah menyampaikan salam. Yang kedelapan, duduk dengan mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada Yang Maha Kuasa, serta menjawab azan dengan penuh penghayatan. Kesembilan adalah berkhutbah dengan penuh tawadu agar isi khutbah dapat melekat di hati para mustami. Yang ke-10 adalah tidak menunjuk-nunjuk jari. Yang ke-11 merasa yakin bahwa isi khutbah dapat bermanfaat. Yang ke-12 adalah memberi isyarat kepada mustami untuk berdoa. Yang ke-13 turun dari mimbar bila muazin telah siap untuk berkumandangkan iqamah. Yang ke-14 tidak bertakbir sebelum jamaah tenang. Yang ke-15 adalah memulai sholat dengan khusyuk dan bacaan Al-Quran yang tartil. Pertanyaan kedua. Jawaban kedua, unsur-unsur utama etika dalam kegiatan khitabah bagi khatib dan jamaah. Bagi seorang khatib harus memiliki akidah yang baik dan benar, serta memahami syariat Islam dengan benar. Yang kedua, memiliki kepribadian yang tenang dan berwibawa. Yang ketiga, fasih berbicara dan pandai dalam menyampaikan isi khutbah agar para jamaah yang mendengarkan dapat dengan mudah memahami isi khutbah tersebut. Yang keempat adalah tidak terlalu banyak bicara kecuali hal yang bermanfaat. Yang kelima, menyampaikan isi ceramah dengan jelas agar para jamaah termotivasi untuk melakukan segala sesuatu kebaikan. Yang keenam, menyampaikan isi ceramah dengan penuh tawadu agar ceramah yang disampaikan dapat melekat dan menyentuh hati para mustami. Dan yang ketujuh, mendoakan para jamaah agar mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, etika bagi jamaah haruslah pertama, duduk menghadap khatib dengan sopan dan benar. Yang kedua adalah diam tanpa melakukan aktivitas apapun dan tidak bersuara dan fokus mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Yang ketiga, menjawab salam ketika khatib memberi salam. Yang keempat, mengaminkan segala doa yang dipanjatkan oleh khatib dengan penuh keikhlasan dan pengharapan. Yang kelima, berniat mengamalkan isi ceramah yang telah disampaikan oleh khatib. Pertanyaan terakhir atau yang ketiga.
Jawaban pertanyaan ketiga, urgensi etika dalam keseluruhan proses kegiatan khitobah sebagai sarana orientasi bagi usaha da'i atau da'iyah untuk menjawab pertanyaan fundamental mengenai bagaimana seorang da'i harus hidup dan bertindak. Bisa juga disebut sebagai usaha kritis dengan menggunakan akal budi dan daya fikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana da'i atau da'iyah harus hidup jika ia mau menjadi baik. Tujuannya adalah pertama, agar para pelaku dakwah atau yang sedang berusaha menekuni profesi dakwah dapat memahami nilai-nilai kebaikan sebagai standar atau patokan tolak ukur perbuatan dalam berdakwah. Kedua, para pelaku dakwah mampu menganalisis baik buruknya perbuatan dakwah secara kritis dan mendalam. Ketiga, para pelaku dakwah dapat melakukan evaluasi secara normatif baik buruknya perbuatan dakwah. Dan keempat, para pelaku dakwah terdorong untuk berusaha menjadikan nilai-nilai yang utama mendarah daging pada dirinya dan dapat membentuk karakter, watak, tabiat, serta kepribadian pelaku profesi dakwah sesuai dengan tuntunan moral dan ajaran agama. Terima kasih kepada teman-teman atau sahabat-sahabat yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.